Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakia Sesya dari kelas 12F akan mempraktikkan tugas biologi dalam materi bioteknologi yang diberikan oleh Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Di sini saya akan membuat roti dalam materi bioteknologi. Baik, langsung saja ke cara pembuatannya. Langkah-langkah. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Bahannya yang pertama yaitu 690 gram tepung terigu, yang kedua 8 sendok makan gula pasir, yang ketiga 52 gram susu bubuk, yang keempat 4 sendok makan margarin, yang kelima 2 butir telur, yang keenam garam halus, yang ketujuh 340 ml air hangat, yang ke-8 1 sendok makan teh ragi instan, dan untuk toppingnya yang pertama yaitu meses dan yang kedua keju. Alat yang digunakan yang pertama yaitu loyang pembakaran ukuran sekitar 22 x 22 cm atau sesuai selera. Yang kedua, spatula. Yang ketiga, timbangan dapur. Yang keempat, mangkuk besar. Yang kelima, gelas ukur. Yang keenam, oven. Dan yang terakhir, kain bersih untuk menutup adonan. Langkah yang kedua yaitu campurkan air hangat kuku, gula pasir, dan ragi instan ke dalam mangkuk. Aduk hingga merata, lalu tutup menggunakan penutup. Diamkan selama 10 menit hingga muncul busa, seperti di dalam video tersebut. Busa menandakan bahwa ragi aktif dan siap digunakan sebagai agen pengembang biologis. Langkah yang ketiga, tambahkan telur ayam, susu bubuk, tepung terigu ke dalam larutan ragi. Aduk menggunakan spatula hingga seluruh bahan tercampur rata. Setelah setengah kalis, tambahkan margarin dan garam 1/2 sendok teh. Lalu uleni hingga kalis. Proses ini bertujuan membentuk adonan dasar roti dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme dari ragi. Langkah yang keempat, tutup adonan menggunakan kain bersih dan diamkan selama 1 jam hingga mengembang. Pada tahap ini, ragi melakukan fermentasi gula menjadi gas CO2 sehingga adonan bertambah besar. Langkah yang kelima, olesi tangan dan alas kerja dengan margarin agar adonan tidak lengket. Kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara hasil fermentasi. Kemudian bagi adonan menjadi 16 bagian dengan berat 85 gram. Bulatkan setiap bagian hingga permukaannya halus. Yang keenam, bentuk adonan sesuai selera. Lalu, beri isi topping seperti meses atau keju. Setelah itu, taruh di loyang yang sudah dibaluri tepung agar tidak lengket. Tahap ini memberikan variasi rasa pada produk akhir.
margarin. Tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Fermentasi kedua bertujuan meningkatkan tekstur dan volume roti sebelum dipanggang. Kedelapan, panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 170 Celcius, api atas bawah. Langkah yang ke-9, olesi permukaan adonan dengan susu cair dan berikan topping di atas permukaan rotinya sesuai selera. Kemudian, panggang dalam oven dengan suhu 170 Celcius selama 20 menit menggunakan api atas dan bawah. Proses pemanggangan menghentikan fermentasi dan membentuk struktur roti yang matang. Ke-10, setelah roti matang, ambil menggunakan kain sebagai pelindung tangan dari panas. Lalu, olesi permukaannya dengan margarin untuk memberikan aroma dan tekstur permukaan yang lebih lembut serta mengkilap. Dan yang terakhir, roti pun jadi dan siap disajikan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu praktikum pembuatan roti menunjukkan bahwa bioteknologi konvensional memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, yaitu ragi Saccharomyces cerevisiae, untuk menghasilkan makanan melalui proses fermentasi. Fermentasi yang dilakukan ragi mengubah gula menjadi gas CO2 sehingga adonan mengembang dan memiliki tekstur lembut setelah dipanggang. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa proses bioteknologi sederhana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas.